Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bertemu lagi dalam ayat renungan firman Tuhan hari ini. Terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu terus kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu memperlengkapi pengetahuan kami, iman kami semakin ditumbuhkan. Biarlah Engkau bersabda kepada kami, bukakan mata rohani kami, pikiran kami, sehingga kami boleh melihat berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, tanggal 10 Mei 2021, ayat firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, 3 hal utama dalam ajaran Yahudi adalah memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ketiga hal itulah yang menjadi pokok pembahasan saat Yesus pertama sekali berkhotbah di bukit. Matius 6 ayat 1 sampai Matius 7 ayat 11. Tampaknya pembahasan tentang doa mendapat perhatian Yesus sehingga dia sering dijadikan topik. Doa ini sering dijadikan topik pembahasannya. Yesus mengajarkan agar umat Allah tidak berdoa seperti orang munafik. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Lalu Yesus mengajarkan pola berdoa dengan ajaran doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Dan di akhirnya khotbah di bukit, Yesus kembali membahas tentang topik doa. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Tentulah pengajaran tentang doa sangat penting di mata Yesus dan dalam kelangsungan hidup umat Tuhan hari ini. Doa bagi orang Yahudi merupakan kebiasaan yang bersifat lazim, tetapi pengajaran Yesus perihal berdoa menunjukkan perlunya pemahaman yang benar tentang doa. Dalam Matius 7 ayat 7 ini kita diingatkan ada 3 hal aspek yang perlu diketahui dalam berdoa. Yang pertama yaitu meminta. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dalam keberadaan kita sebagai anak, tentu kita mendapatkan sesuatu dari Bapa. Meminta kepada Bapa itu menunjukkan bahwa kita memang membuktikan kita tidak mampu. Kalau orang yang sudah mampu tentu tidak akan meminta kepada siapapun. Allah ingin kita meminta secara pribadi, dan memang kita tahu bersama Allah itu sudah tahu sebelum kita memintanya. Akan tetapi Allah ingin kita sendiri datang memintanya. Karena bagi mereka yang memintanya, maka doanya akan Tuhan dengarkan. Dan mereka yang tidak meminta, doanya tidak akan diberikan kepadanya. Bandingkan Yakobus 4 ayat 2. Yang kedua, tentu ketika kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan yang lebih baik, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk atau bersifat jahat kepada umatnya. Perbandingan kalau Bapa dunia saja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Yang ketiga, mengapa kita harus meminta? Karena meminta haruslah selaras dengan kehendak Bapa, bahwa Tuhan yang berkenan, kehendak Tuhan yang terjadi. Bukankah segala sesuatu ada waktunya, dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahwa kita dalam meminta, kita sadar kita tidak mampu. Kita meminta karena kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita meminta dan kita selaraskan pada kehendak Tuhan. Bagian yang kedua adalah mencari.
Istilah mencari, Bapa di surga mendidik kita, mendidik anak-anaknya untuk mencari, bukan semata untuk meminta. Memang Allah sanggup memberikan kepada kita makanan minuman seperti kepada bangsa Israel pada waktu itu dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi hari ini kita harus bekerja untuk mendapatkan uang sehingga kita dapat mampu memenuhi kebutuhan kita. Dan Yesus memberikan jaminan bagi siapa yang mencari akan mendapatkan. Bagi siapa yang bekerja ia layak mendapatkan upah. Mencari berarti berhikmat, bukan asal cari. Konon ada seorang pemuda yang sibuk mencari uangnya yang hilang, dan ada beberapa orang yang berempati untuk membantunya mencari uangnya itu. Lama mereka mencari tapi tidak menemukan. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah memang uangmu hilang di sekitar sini?" Pemuda itu dengan merasa tak bersalah menjawab, "Tidak di sini, tapi di ujung jalan sana." "Lalu mengapa kita mencari di sini?" "Karena di sini terang, di sana gelap." Bapak Ibu Saudara terkasih, sampai kapanpun uang itu tidak akan ditemukan karena mencari di tempat yang salah. Tuhan tidak menginginkan kita hanya sekedar mencari, melainkan mencari secara tepat dan berhikmat. Ketiga adalah mengetuk. Hal yang lazim bagi orang Yahudi adalah mengetuk pintu terlebih dahulu bila hendak memasuki rumah. Memang demikianlah aturan mainnya. Yesus ingin memberi penegasan bagi kita, bila rumah di dunia saja pun diketuk terlebih dahulu, sepatutnya bila kita datang ke rumah Bapa di surga pun hendaknya demikian. Mengetuk bentuk kesabaran. Pernahkah Anda bertamu ke sebuah rumah yang megah dan luas pekarangannya? Tentu Anda harus mengetuk dengan keras dan butuh kesabaran agar pintu itu dibukakan, karena mungkin si pemilik rumah berada di belakang rumah. Kalau Anda tidak sabar, mungkin Anda akan segera pulang. Demikianlah Allah sedang menguji kesetiaan kita dalam hal mengetuk pintu surga. Karena itu kesabaran Anda, kesabaran kita di dalam menunggu sangatlah menentukan pintu surga terbuka bagi kita semua. Mengetuk bukan tindakan satu kali, melainkan berkali-kali dan terus-menerus. Adakah kita mengetuk pintu cukup sekali? Tentu tidak, bukan? Maka kata meminta, mencari, dan mengetuk dalam ayat ini adalah perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus, bukan semata dilaksanakan hanya satu kali. Bila ketiga aspek ini terus dilaksanakan, percaya doa kita pasti dikabulkan oleh Bapa di surga. Saya yakin kita boleh dan mampu melakukannya. Teruslah setia meminta, mencari, dan mengetuk di dalam doa permohonan kita kepada Tuhan. Terpujilah namanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu menyapa kami hari ini. Ayat firman Tuhan sungguh indah untuk boleh kami terus setia meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati Tuhan. Ini kami Tuhan, banyak permohonan, banyak keluhan, banyak suara hati yang tidak mampu kami sampaikan. Tapi kami berdoa kepadamu lewat Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk terus memberkati kami, memelihara hidup kami. Ini kami Bapa, setiap pergumulan, setiap penyakit, setiap kesedihan kami bawakan dalam tangan pengasihan. Dalam Yesus Kristus, tambah-tambahkan sukacita bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus